Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus. Kita bersyukur karena Minggu 2 Oktober 2022 hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Renungan hari ini berjudul Aku Perlu Tuhan. Untuk itu kita akan membaca 2 ayat dari Injil Lukas pasal 2, ayat 36 dan 37. Demikian bunyinya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Saudara-saudara, doa sepertinya adalah persiapan kita untuk menghadapi peperangan. Akan tetapi sesungguhnya doa itu sendiri merupakan suatu peperangan bagi kita, terlebih lagi jika disertai dengan puasa. Jika kita mau jujur, maka hal terbesar yang menghalangi kita untuk berpuasa adalah karena ketidaksediaan kita untuk mengalami lapar dan dahaga. Tetapi jika kita mengerti arti sesungguhnya dari berpuasa, maka lapar dan haus yang akan kita alami tidaklah sebanding dengan hasil yang akan kita capai melalui doa dan puasa. Tokoh-tokoh iman yang dikisahkan di Alkitab adalah hamba-hamba Tuhan yang mendedikasikan diri mereka dalam doa dan puasa. Dan Yesus sendiri adalah teladan utama akan hal ini. Di abad sekarang, tokoh-tokoh Kristen yang telah mengguncangkan dunia dengan iman Kristennya itu juga merupakan hamba-hamba Tuhan yang tahu menghambakan diri mereka di dalam doa dan puasa. Jika demikian, tentunya untuk masuk dalam doa dan puasa itu tidak ada artinya bagi kita. Jika kita menyimak kisah-kisah tentang mereka yang berpuasa, baik yang ada di dalam Alkitab maupun kesaksian-kesaksian orang percaya, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa inti dari berpuasa adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan karena menyadari ketidakberdayaan kita dan mengakui kehebatan kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan definisi dari berpuasa dalam sebuah kalimat, aku perlu Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Esra dalam kitab Esra pasal 8 ayat 21. Aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami. Mari kita pikirkan kehebatan kuasa Tuhan di balik irama keroncong perut kita dan tenggorokan kita yang kering karena kita tidak minum. Hal ini akan memberikan motivasi yang cukup kuat untuk kita masuk dalam puasa. Dengan demikian, kita menyetujui pernyataan Michael Fackrell, berpuasa adalah jalan yang terbaik untuk belajar bersabar dan bertekun. Selain itu, kita juga belajar untuk mengendalikan kedagingan kita. Kita melatih diri untuk menantikan Tuhan dalam ketekunan dan penguasaan diri. Mungkin saudara bertanya dalam hati, dalam situasi seperti apakah saat yang tepat untuk berpuasa? Apakah puasa hanya perlu ketika kita mengalami masalah-masalah yang berat? Jika kita kembali pada definisi dari berpuasa, yaitu aku perlu Tuhan, maka selayaknya lah kita menjadikan puasa sebagai sebuah ibadah. Bukankah di setiap tapak perjalanan iman, kita sangat memerlukan campur tangan Tuhan, baik dalam keseharian kita maupun bila ada pergumulan yang kita harus hadapi. Terlebih lagi ketika kita memberikan diri untuk melayani Tuhan. Kita ambil teladan seorang janda yang bernama Hana
yang membiarkan rambut-rambut putih di kepalanya menjadi saksi dari kesetiaannya, berpuasa dalam keseharian hidupnya. Saudara-saudara, jangan tunggu sebongkah batu besar menghalangi jalan kita, tetapi cukup sebuah pengakuan iman. Aku perlu Engkau Tuhan, yang menjadi daya penggerak dan landasan ibadah kita dalam doa dan puasa. Mungkin saja di antara saudara-saudara ada yang berkata bahwa aku tidak bisa puasa karena tubuhku sudah tidak kuat lagi dan ada gangguan dalam kesehatanku. Tidak masalah kalau memang saudara tidak kuat. Tuhan pun tahu. Tetapi yang terpenting inti dari puasa itu, yaitu mengakui ketidakberdayaan kita dan kemahakuasaan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Merendahkan diri di kaki Tuhan, itu yang harus mewarnai hidup kita setiap hari. Sementara itu bagi kita yang masih kuat, sehat, kita bisa masuk dalam puasa. Mari kita lakukan. Bukan karena kita merasa, nih lihat aku bisa puasa 7 hari 7 malam. Bukan seperti itu. Tetapi kita melakukannya untuk meneladani Yesus. Dengan sekuat tenaga kita, seberapa kuatnya kita mau merasakan bagaimana rasanya kalau kita berpuasa. Dan terutama dengan puasa yang kita lakukan, kita semakin merasa tidak berdaya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya orang yang seperti itu pasti akan semakin berserah kepada Tuhan. Sebab dia semakin percaya kepada Tuhan. Kehebatan kuasa Tuhan, kedahsyatan kasih-Nya, itu luar biasa. Mari saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita? Kita lakukan itu supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Bukan pamer, bukan sombong, bukan merendahkan orang yang tidak bisa melakukan puasa. Tetapi satu hal, kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak bisa lakukan, juga kita tetap merendahkan diri. Karena memang kita tidak mampu melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami. Kami sudah mendengarkan dan menerimanya dan kami simpan dalam hati kami. Kami mau belajar untuk terus-menerus merendahkan diri kami. Juga termasuk melakukan puasa dan doa di dalam keseharian kami. Mohon Roh Kudus selalu menguatkan kepada kami dan menyucikan motivasi kami supaya tidak melenceng dari kehendak Tuhan. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak berdaya dan kami tidak bisa jauh dari Tuhan karena Tuhanlah kekuatan kami. Terima kasih Bapa bagi saudara-saudara kami yang sudah tidak bisa melakukan puasa oleh karena gangguan kesehatan atau hal-hal yang lain. Tuhan tetap kuatkan mereka, biarlah Roh Kudus tetap membisikkan kepada mereka pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan, supaya mereka juga tetap merendahkan diri dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami perlu Engkau, terutama pada waktu kami menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup ini. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa dan puasa akan menjadi bermakna jika didasari dengan pemahaman bahwa kita perlu Tuhan. Selamat beribadah saudara-saudara. Biarlah ibadah kita hari ini mendatangkan sukacita, berkat-berkat rohani yang luar biasa dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.